Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang di bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Saya pinjam mic-nya. Ada? Baik, Bapak Ibu, para suster, saudara-saudari yang terkasih, supaya tidak bertanya-tanya dulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Matius Sumarno MSF, pastor rekan di Teluk Betung, tinggalnya di Stasi Panjang. Saya domisilinya di sana. Saya juga oleh Bapak Uskup diberi tugas untuk menjadi Ketua Komisi Kitab Suci dan juga menjadi Dewan Imam. Sekarang saya melanjutkan untuk homili, supaya nanti tidak bertanya-tanya, sopo to romonya yang cakep itu, gitu. Daripada minder, merasa jelek, ya lebih baik cakep, gitu. Oke, Bapak Ibu, tadi dalam bacaan dikisahkan bagaimana Yusuf dan Maria adalah tokoh, di mana tokoh ini menjadi contoh untuk menjadi setia. Menurut hukum Musa, ketika mempunyai anak laki-laki sulung, dia harus dipersembahkan kepada Allah di bait Allah. Yang kedua, menurut hukum Musa, orang yang sudah melahirkan dan harus sampai pada tahap habis nifas, dia harus mentahirkan diri. Karena selama belum mentahirkan diri, dia tidak boleh ikut ibadat, datang ke kenisah, menyentuh barang-barang suci di bait Allah. Rekoso zamannya Maria dan Yusuf. Tapi itu dilakukan. Mengapa? Inilah yang akan kita renungkan. Mencontoh Yusuf dan Maria. Dialah pribadi yang taat setia kepada Allah. Saya mau tanya, Anda orang Katolik sejati? Halo? Anda orang Katolik sejati? Ya. Orang yang taat? Anda pernah berbohong sama istrimu? Taat model apa itu? Saat ini jujur karena bohong sama pasangannya. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa Anda orang Katolik yang sejati. Karena apa? Anda termasuk orang yang tidak setia. Katolik mengajak kita menyontoh Bunda Maria dan Yusuf. Orang yang setia untuk mengikuti Tuhan dan mengikuti hukum Tuhan. Siapa yang termasuk orang yang setia di antara kita? Terlalu jauh. Waduh. Jadi kalau terlalu jauh menjadi resah dan gelisah gitu. Oke. Tadi Romo bertanya yang pertama, jawabannya lantang. Ketika pertanyaan kedua, sepi. Ada apa ini?
Ada apa ketika pertama termasuk tokoh yang taat. Tapi setelah kedua saya tanya, Anda pernah berbohong dengan pasanganmu? Sering. Setelah itu Romo tanya lagi, Anda yakin orang yang taat? Sepi gerejanya. Berarti apa? Berarti konteks beriman kita ada masalah. Ada masalah konteks beriman kita. Masalahnya apa? Pribadi yang sering ngomong setia, tapi faktanya tidak. Maka hari ini kalau kita diberi contoh Yusuf dan Maria, kita diajak untuk berguru bersama mereka berdua. Apa yang bisa kita teladani dari mereka? Saudara, dalam konteks setia, taat, ada resiko tidak? Ada. Suami istri untuk setia pada pasangannya ada resiko tidak? Ada. Sadar enggak ada resikonya? Nah, berarti enggak sadar selama ini. Ya? Saudara? Maka kita dipanggil untuk sadar. Kalau saya memilih hidup ini, berarti saya sadar tantangan saya ini. Kalau saya memilih hidup menjadi romo atau menjadi suster, tantangannya apa? Enggak boleh nikah, hidup selibat. Kalau mau nikah, metuo. Keluar. Jadi suami istri memilih menjadi suami dan istri ada resikonya, yaitu apa? Harus taat. Kalau Anda tidak bisa taat, jangan menikah. Merusak gereja. Bukan begitu. Maka kita hari ini diajari oleh bacaan ini, bagaimana saya taat. Yang kedua, yang ingin dipesankan oleh bacaan, mengapa Maria tahu konsekuensinya dia taat? Loh, saudara, kira-kira kata-kata Simeon tadi itu untuk masa depan anaknya cerah atau suram? Coba di bagian akhir kata-katanya dalam Simeon tadi, apa yang dikatakan Simeon? Anak ini untuk menentukan, membangkitkan dan menjatuhkan orang Israel, dan di sana akan terjadi banyak perbantahan. Yang kedua apa yang dikatakan? Suatu pedang akan menembus jiwamu. Masa depannya Maria cerah enggak? Suatu pedang. Itu berarti apa? Itu berarti Maria tahu konsekuensi untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan mengandung resiko. Tapi itu dijalaninya. Kenapa kok dijalaninya? Saudara, kalau mau mulus hidup di dalam perintah Tuhan, kalau orang tidak ada halangan dalam mengikuti Tuhan, taati hukum. Romo mau tanya, saya dan Anda termasuk orang yang taat sama hukum gereja enggak? Halo?
Termasuk orang yang taat hukum gereja apa tidak? Jawabannya, saya tidak taat karena apa? Tidak tahu, Romo. Inilah keprihatinan hidup kita. Mengapa Bunda Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus ke Kenisa? Supaya anaknya ini tidak melanggar hukum. Kalau nanti dewasa, dia kalau berkarya tidak ada cacatnya. Penting bagi setiap orang kalau hidup di dalam kehidupan masyarakat tidak ada cacat di mata hukum. Dia bebas untuk melakukan suatu perbuatan apapun yang baik. Maka Yesus dipersembahkan Pak ke Kenisa, tujuannya supaya anak ini nanti secara hukum ketika berkarya tidak ada halangan. Bagi Bunda Maria, dia taat kepada hukum, harus ditahirkan. Maka tadi Simeon mendoakan dulu. Setelah didoakan apa yang terjadi? Dia dibebaskan dari peraturan adat Yahudi ini, hukum Yahudi ini. Lalu dia bebas lagi untuk datang beribadat di Kenisa, untuk memegang benda-benda suci, tidak ada larangan karena dia sudah menjalankan hukum Musa. Nah, bagi saya dan Anda merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa suci, apa yang perlu kita renungkan? Yang pertama, perjalanan hidup kita. Sejauh mana saya berada di rel hukum Allah. Kedua, berkomitmenkah saya menjadi orang Katolik dalam semua mengikuti Tuhan, termasuk janji-janji saya kepada Allah dan kepada sesama. Tidak mudah. Banyak pasangan keluarga Katolik yang cerai. Banyak keluarga pasangan Katolik yang pisah. Karena apa? Membayangkan bahwa perkawinan itu semua indah-indah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang punya pasangan. Di rumah tuh banyak adem ayeme atau banyak cekcoke? Banyak cekcoknya. Yang lain? Jujur? Ternyata ini konteks kehidupan orang beriman membangun keluarga. Oh, kalau di umum itu berjalan gandengan, itu mesra sekali, digandeng, jalannya halus, kayak ora ono masalah. Di rumah, enggak begitu, saudara. Ya Bu ya, manduk kabeh. Ora usah demak-demok, ya toh. Nah ini konteksnya, ya toh. Ternyata membangun hidup dalam kesetiaan, dalam rel perintah Allah, enggak mudah. Yang dulunya ketika janji menikah, ya toh, wah sambil nangis-nangis. Wah mungkin kalau di air matanya itu kalau diadai bisa seember itu. Nangisnya kan janjinya seumur hidup aku mau menghormati dan mencintai engkau. Itu dulu waktu janji.
Sekarang begitu, ada pasangan suami istri, pasangannya sudah sakit-sakitan terus. Kira-kira doanya apa? Ah, kayak doanya wis mulai elek kayak gitu. Itu. Sudah suami istri pasangannya sakit-sakitan terus sudah puluhan tahun. Mendampingi sakitnya tidak sembuh-sembuh. Doanya apa? Tuhan, Engkau tahu aku sudah menderita sekian tahun. Engkau tahu apa yang kuinginkan. Buatlah yang terbaik untuk keluargaku. Padahal arep ndukake ndang mati yo. Ya kan? Iya. Ternyata apa? Dalam kehidupan berumah tangga, dalam hidup konteks setia kepada perintah Allah, tidak mudah. Belum lagi menyesuaikan hidup bersama. Aku melihat jam kok enggak ada ya. Jadi kalau enggak ada saya khotbah bisa lama ini. Tidak mudah untuk membangun hidup rumah tangga. Karena apa? Karena harus menyesuaikan karakter masing-masing menjadi satu. Tak mudah. Dan seringkali orang terkaget-kaget lalu akhirnya bubar. Kalau sudah bubar ya sudah. Paling-paling hanya tinggal penyesalan ya. Kalau sudah penyesalan lalu Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Pamitmu neng pasar lunga tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Karena apa? Wis ra kerasan ndeng omah mergo tadi ya. Maka taat itu menjadi ukuran bagi orang Katolik. Saya menjadi Katolik sejati apa tidak? Mau ngomong besar, mau ngomong hebat, kalau dalam dirinya tidak ada ketaatan, omong kosong. Tidak ada nilai yang baik dalam dirinya. Maka saudara, saya dan Anda minggu ini diundang, mari membangun ketaatan secara Katolik dalam beriman mengikuti Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri.